Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam bahagia. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, kali ini kita sudah ada di kota Surabaya ya, ke tempat wisata ikonik dan yang Surabaya banget ya. Ini kita sudah ada di Kebun Binatang Surabaya atau KBS, atau sekarang namanya Surabaya Zoo. Oke, kita sudah beli tiket ya. Ini kita masuk, tiketnya harganya 15.000 per orang ya. Anak-anak di atas tinggi 85 cm sudah bayar penuh ya. Nah, kalau masih di bawahnya gratis. Nah, ini petanya ya teman-teman, kita lihat-lihat dulu dan tentukan mau kemana dulu. Nah, setelah lihat peta, kita putuskan untuk ke arah kiri dulu ya, melihat burung-burung. Oke, ini tempat yang kita kunjungi pertama. Ini adalah Danau Pelikan ya, jadi Pelikan Lake. Nah, si bocil seneng banget lihat gambar-gambar ikan ya. Nah, kita menyusuri danau dengan di jalan setapak ini ya, sebelah kanan itu daun-daunnya yang penuh dengan burung pelikan. Nah, ini ada pohon kenari, pohonnya tinggi sekali ya teman-teman. Nah, kelihatan ya KBS ini di tengah banyaknya gedung-gedung tinggi di Surabaya. Tempat inilah yang salah satu yang mempertahankan keasriannya. Banyak pohon-pohon tinggi-tinggi ya, dan bahkan mungkin ada pohon-pohon langka. Dan yang pasti pengunjungnya banyak, hewannya juga banyak. Ada lagi di kebun bibit atau di taman flora, itu juga tanamannya tinggi-tinggi. Itu yang membuat Surabaya beda dengan kota-kota yang lain ya. Oke, kota metropolitan ya maksudnya. Nah, tadi juga sekilas bisa kita lihat ada kolam renangnya sekarang ya teman-teman. Dan ini zona edukasi anak. Coba kita masuk, ada apa di Kids Zoo ini? Sepertinya ada hewan-hewan kecil yang disukai anak-anak. Nah, ini yang pertama iguana. Nah, di sini juga ada macam-macam iguananya. Lalu ada marmut seperti ini teman-teman. Ya, si bocil seneng. Nah, ini spot yang disukai sama si bocil ya, dia suka mbeknya ini beda ya, jauh lebih gemuk karena memang bukan domba lokal ya ini ya. Oke, di sini kita juga bisa ngasih makan seperti ini teman-teman. Itu 15.000 satu waktu itu ya. Nanti kalau tidak habis di situ kita bisa kasih makan di tempat yang lainnya juga. Nah, ini kita masuk ke zona burung ya. Banyak sekali burungnya. Ada burung kakak tua, ada burung apa lagi tadi, ini jalak-jalak Bali. Koleksinya sangat banyak sekali ya. Dan di sini teman-teman, koleksinya cukup banyak. Memang nggak sebanyak seperti Secret Zoo ya, tapi tiket masuknya itu bedanya jauh sekali. Di sini 15.000, bayangkan itu sudah satu orang ya. Bayangkan kalau kita ke Secret Zoo yang ratusan ribu, ini memang sangat cocok ya. Tapi memang kalau di sini nggak ada tiket terusan ya, jadi nanti masuk akuarium harus bayar lagi, naik perahu juga bayar sendiri. Nggak masalah, kalau dihitung-hitung juga masih lebih murah ya. Dan yang paling enak, kulinernya juga sangat banyak di sini ya teman-teman. Nggak perlu takut kelaparan, tapi akan lebih hemat lagi kalau kamu memang bawa bekal dari rumah. Enak sekali itu ya. Nah, ini ada kasuari khas Papua ya. Lalu di dekatnya jerapah ya, ada beberapa kotak kaca, ini isinya kura-kura ya. Lalu di sebelahnya, nah ini jerapah, ini yang dicari si bocil dari awal ya, jerapah yang tinggi banget. Ada dua dan beberapa jerapah kecil. Nah, di dekat area jerapah ini ada semacam food court ya, dan ini bisa ditemui di banyak tempat ya. Jadi kalau kalian lapar itu nggak perlu jalan terlalu jauh, karena
pujasnya kan cuma di satu tempat, tapi enggak, ini di beberapa spot itu ada yang jualan makanan. Ini kita coba lihat dari atas, yaitu cukup bagus ya pemandangannya dari atas. Lihat jerapah. Nah, ada love itu juga ya teman-teman. Oke, kita masuk ke area primata. Nah, ini kera-keranya. Terakhir saya kesini sudah banyak perkembangan sepertinya ya. Ininya lebih bagus dan lebih tertata untuk mainan sama rumahnya si monyet ini ya. Dari sini sampai sana kelihatan banyak perubahan ya. Memang KBS ini setiap tahun berbenah ya, jadi tambah bagus. Makanya tiketnya pun naik, tapi sebenarnya juga masih cukup worth it ya. Nah, ini gajahnya, ini juga yang dicari-cari si bocil, besar sekali gajahnya, dan kita bisa naik ya. Ini bayar lagi ya teman-teman ya, karena nggak ada tiket terusan. Nah, muter lumayan jauh muternya. Nah, ini kita lihat dari sampingnya ya, samping area itu. Oke, kita jalan lagi. Ini masih area primata ya. Sebelah kiri ini ada orang utan, ada lain tuh orang utannya. Jam tidur memang sekarang ya. Ini di siang bolong teman-teman, sekitar jam 1-an ya. Nah, di atas itu juga tidur di atas itu, kayak gitu. Nah, di sebelahnya ada unta seperti ini teman-teman ya. Lalu ada yang kayak banteng, ini apa lupa aku namanya. Nah, ini tanduknya bagus ya, si bocil juga suka. Oke, sebelah kanannya ada harimau ya. Kalau kita lurus ke kanan itu singa dan lain-lain, dan menuju ke apa itu ya, yang bangunan kayak perahu itulah ya. Nah, ini area kudanil teman-teman, besar sekali. Di seberangnya ada sapi-sapi seperti ini. Ini banteng Jawa kalau nggak salah ya. Setelah kudanil ada rusa ya. Bagian rusa, ini rusa timur, rusa tutul ada di sini semua. Lalu ada babi rusa juga, hewan khas Sulawesi ya, bedanya cuma di Sulawesi. Nah, ini karena masih ada sisa dari domba tadi, kita bisa kasih makan di sini ya teman-teman, nggak usah beli lagi jadi ya. Nah, ini area walabi ya, hewan semacam sejenis kanguru. Area walabi lah, ini rusa tutul yang saya bilang tadi. Banyak sekali ya memang macam hewannya di sini. Jadi bisa edukasi untuk anak-anak juga, sekaligus kita refreshing karena jarang kan di Surabaya tempat seasri dan senyaman ini, oksigennya penuh. Nah, ini kita masuk ke kandangnya gajah ya. Di area gajah, bukan kita masuk ke kandangnya ya, bahaya. Oke, setelah itu ada food court lagi sebelah sini. Kita ke sini karena mau ke masjid ya teman-teman. Di belakangnya itu ada masjid. Nah, ini teman-teman, ini area mau ke pintu keluar ya. Jadi ada rusa, tapi ditata sedemikian rupa. Itu ada batu-batu seperti benar-benar di habitatnya ya, kambing-kambing gunung gitu. Lah, yang terakhir kita bisa naik perahu teman-teman. Nah, si bocil yang awalnya takut, tapi setelah lihat ada perahu yang lewat, malah dia minta naik, dan kita turuti ya, mumpung berani ya. Kita naik perahu ya teman-teman. Kita akan keliling di sini. Sebelah kiri ini adalah seperti pulau gitu ya, di setting seperti itu. Ada banyak rusa di situ, rusa bawean ya terutama. Dan di atas, kalau kalian beruntung lihat ke atas, itu ada orang utan, bekantan dan lain-lain ada di atas itu ya teman-teman. Nah, yang bagus itu karena kesan alaminya tuh masih ada ya, tidak ditata bagus, tapi itu benar-benar settingan gitu, ini benar-benar seperti alami ya. Oke, kita naik perahu, dan di depan itu teman-teman, itu ada ya yang bangunan itu di atas sampai 3 atau 4 lantai ya. Kalian kalau mau ke situ juga bisa.
Ada playgroundnya juga sepertinya di area situ, cuman kita nggak mampir ya, karena sudah capek keliling di KBS ini ya teman-teman. Nah itu yang saya maksud ya, ada 1, 2, 3, yang 4 itu atap atau masih ada lantai ya. Pokoknya itulah, kalian bisa coba naik. Dulu pernah sih saya naik ya, cuman nggak ke video. Nah ini ya, pulaunya ada beberapa ya teman-teman. Ya kita kalau beruntung biasanya ya ada beberapa hewan di situ. Cuman ini tadi ya yang di pulau besar itu tadi aja yang banyak rusanya. Ya. Perahunya berjalan pelan, santai, jadi kita benar-benar bisa menikmati pemandangannya ya. Nah, tanaman-tanamannya juga cukup unik ya, khas tanaman-tanaman rawa. Dan kalau kita di sungai-sungai di pedalaman gitu ya. Nah ini sudah di pulau utama juga itu kayaknya ya, yang besar ada, sudah mulai kelihatan rusa-rusanya di situ. Nah ini kita sudah mau nyampe ya teman-teman di start naik perahu tadi ya. Jadi teman-teman ya benar-benar worth it sih sekarang KBS ini tambah sip ya. Tempatnya semakin bagus, areanya juga banyak penambahan di sana sini ya. Jadi kalian kalau ada waktu senggang nggak perlu jauh-jauh, cukup ke KBS. Wassalam, ciao.